Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tentang romansa, tapi kali ini gue akan membahasnya dari perspektif yang mungkin lebih kepada filosofi ya. Pertama gini, ketika kita PDKT sama cewek, udah pasti awal-awal itu kalian pasti akan punya mindset untuk mengejar wanita, untuk berkorban kepada wanita gitu. Tiba-tiba aja kalian tuh punya rasa yang sangat mendalam untuk mengorbankan segala macam lah biar dia itu menjadi milik kalian. Tapi percayalah bro, ketika lo itu bener-bener menggebu-gebu ya, terlalu melekat dengan seorang wanita, biasanya cewek itu cenderungnya akan nggak suka sama lo. Kalau kita terlalu berharap sama cewek, biasanya cewek itu nggak akan suka sama kita dan nggak akan cinta sama kita. Tapi kalau kita itu nggak terlalu berharap sama cewek, tapi kita punya value, biasanya cewek itu akan lebih terbuka sama kita. Suka tidak suka, tapi faktanya memang seperti ini bro. Ketika lo itu sudah punya value ya, lo itu nggak ngapa-ngapain aja, itu akan banyak kesempatan yang datang. Akan banyak cewek yang tiba-tiba ngajak lo kenalan. Ibarat kata gini bro, ada dua orang ya. Yang pertama itu adalah orang yang selalu ngejar-ngejar. Ibarat kata dia itu nyari-nyari lowongan pekerjaan. Padahal dia ini skillnya nggak ada. Ibarat kata dia cuma mengandalkan fisiknya doang, tanpa mengandalkan skill, tanpa mengandalkan otaknya. Di sisi lain, ada orang yang punya portofolio yang bagus. Dia ini punya skill yang jago, dia jago public speaking, dia jago ngomong, dia jago presentasi, bahkan dia ini bisa dibilang multi talenta. Skillnya dia itu nggak hanya satu, dia jago editing video, dia jago fotografi, dia jago marketing, dia juga jago digital marketing. Kira-kira siapa yang akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan? Ya jelas, orang yang kedua. Nah banyak orang itu terlalu menggebu-gebu mencari lowongan pekerjaan, tapi mereka lupa mempersiapkan dirinya. Sama juga dengan romansa bro. Ketika lo tahu ada cewek cantik dan lo langsung engage dan lo langsung PDKT sama dia, tanpa kalian itu melihat backgroundnya dia, tanpa lo melihat gue ini punya apa ya, gue ini punya kelebihan apa yang bisa gue tawarkan kepada cewek tersebut, biasanya lo pasti akan gagal. Dan 100% bisa dibilang ya, lo pasti akan gagal. Kesalahan banyak cowok itu adalah ketika PDKT, mereka tidak tahu apa yang akan mereka tawarkan kepada cewek. Kalau lo pengen pacaran sama orang lain, lo itu harus punya hal-hal yang bisa lo tawarkan sama cewek sehingga cewek itu mau untuk pacaran sama lo. Sederhananya gini, kalau misalnya dia pacaran sama lo, apa sih untungnya cewek itu pacaran sama lo? Apakah kehidupan lo asik? Apakah lo akan ngajak dia jalan setiap hari? Apakah lo akan membuat dia tambah bertumbuh? Membuat dia mungkin bisa jadi orang yang lebih baik? Atau ketika pacaran sama lo itu bisa menjadi pendengar yang baik, lo bisa menjadi orang yang solutif atau tidak? Kalau kalian tidak punya pemikiran seperti itu, kalau kalian tidak punya hal-hal yang bisa lo tawarkan sama cewek, biasanya cewek nggak akan suka sama lo bro. Dan kalaupun lo tetap ngotot untuk nyari cewek, biasanya lo akan nyari cewek dan ketemunya adalah cewek-cewek yang kebanyakan drama. Mereka itu nggak sepenuhnya cinta sama lo. Mereka itu hanya membutuhkan lo. Lo harus pahami bro bahwa wanita itu bahkan bisa menikah tanpa cinta. Cewek itu ya bisa aja mereka itu pacaran sama lo, tapi dalam hatinya dia nggak cinta sama lo. Karena memang wanita itu bisa bersama, wanita itu bahkan bisa seumur hidup sama lo, bahkan bisa berhubungan badan sama lo tanpa mereka itu punya yang namanya rasa cinta. Nah kalau lo memang mau menjalani hidup kebanyakan drama seperti ini ya nggak masalah. Silahkan kalian lakukan cara-cara PDKT yang biasa kalian tahu lah. Dengan cara berkorban gitu, dengan cara kasih kado, kasih pengorbanan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tapi gue jamin lo nggak akan pernah mendapatkan ketenangan batin. Lo nggak akan pernah bisa dapetin kemesraan dari cewek kalian. Karena apa? Ya karena sejatinya wanita itu hanya bisa mencintai seorang laki-laki
diawali dengan rasa ketertarikan, rasa kagum gitu. Cewek itu bener-bener istilahnya dia terkesima dengan kepintaran elo, dengan skill elo, dengan pekerjaan elo, atau dengan hal-hal yang elo tawarkan. Misalnya kehidupan elo itu asik banget gitu, sehingga cewek itu mau gitu untuk mendedikasikan seluruh hidupnya bersama elo. Kalau lo nggak punya hal-hal yang bisa lo tawarkan sama cewek, ya cewek itu nggak akan cinta sama lo, bro. Di sini gue tuh tidak membahas pacaran atau nikah, tapi yang gue bahas di sini lebih kepada cinta. Karena apa? Karena kalau untuk dapetin cewek itu gampang, lo bisa dapetin cewek manapun gitu, tapi lo belum tentu bisa dapetin cintanya. Kalau hanya sekedar nikah dapetin cewek, ya lo cuma dapet fisiknya dia doang. Pemikirannya dia, kasih sayangnya dia, kemesraannya dia itu nggak ada. Jadi lo harus pahami antara sifat dasar wanita dan sifat dasar cinta wanita itu berbeda. Sifat dasar wanita itu mereka bisa mengabdi sama siapapun, bisa hidup sama siapapun. Tapi kalau untuk cinta, lo dibelai, lo dicium gitu, lo direspek sama dia, lo diposting, itu cewek itu hanya bisa melakukan itu kalau dia cinta, kalau dia itu kagum sama lo. Yang benar itu adalah lo cari dulu mindset romansa ini yang benar seperti apa. Ketika lo tahu nih teorinya, oh teorinya seperti ini, sehingga prakteknya itu lo gampang gitu. Nah kebanyakan orang itu nggak mau tahu tentang wawasan romansa. Nah kebanyakan orang itu nggak mau tahu tentang bahasa cinta, mempelajari karakter cewek itu nggak mau. Mereka tuh pengennya langsung instan. Bro gimana caranya gue bisa dekat sama dia, gimana caranya dia bisa jadi milik gue. Kalau lo nggak punya wawasan tentang romansa, kalau lo nggak punya materinya, gimana caranya lo bisa menerapkan? Gimana caranya lo bisa praktek? Nggak bisa, bro. Ronaldo itu bisa sepak bola, bisa jago, itu ya karena dia dilatih. Ketika dilatih, itu Ronaldo dikasih tahu, kalau kamu menggiring bola tuh seperti ini, kita mainnya, kita strateginya seperti ini. Sehingga ketika Ronaldo di lapangan, dia langsung bisa satset gitu. Itulah alasan kenapa kita itu harus belajar. Dan lo tuh nggak akan bisa dapetin kemesraan, nggak akan bisa dapetin pacar yang memang lo impikan tanpa lo tuh tahu gitu jalannya seperti apa. Oh karakter cewek itu seperti apa. Lo perlu belajar itu, bro. Nah kalian perlu mempelajari hal itu semua biar ketika lo sama cewek lo tahu gitu. Lo bisa membaca karakter cewek. Kalau kalian bisa membaca karakter cewek, kalian itu bisa mandiri gitu. Oh cewek ini karakternya seperti ini. Dari cara dia ngomong, dari cara dia menatap gue gitu. Dari cara dia memperlakukan gue tahu nih karakter cewek ini seperti ini. Kalau kalian paham tentang hal seperti ini, ya kalian akan lebih mudah gitu untuk menjalani romansa. Dan semua hal ini itu bisa kalian pelajari. Sehingga lo itu nggak akan jadi badut lagi. Nah kalau kalian belum apa-apa tiba-tiba PDKT, udah pasti lo akan jadi badut. Lo pasti akan dipermainkan sama wanita, dan lo pasti akan memilih wanita yang salah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dulu gue juga mengalami hal yang serupa. Dulu gue nggak tahu gimana cara PDKT sama cewek, gue nggak tahu cara ngobrol sama cewek, gue nggak tahu cara kenalan sama cewek. Yang gue lakukan adalah ya gue hanya cari tahu oh kata-kata temen gue, oh kata temen gue seperti ini, gue praktekkan gagal, gue praktekkan lagi gagal terus. Dan sampai suatu ketika ya udahlah gue mencoba untuk ikut seminar, ikut training, beli buku psikologi, tiba-tiba oh ternyata ada ya buku psikologi, oh ternyata ada ya hal-hal yang bisa membedah karakter wanita. Setelah itu gue cari tentang buku romansa, training romansa, seminar-seminar tentang romansa. Dan ternyata ada. Dan akhirnya gue coba untuk fokus mempelajari hal tersebut. Di samping itu gue juga memperdalam pengalaman-pengalaman gue dalam romansa. Sampai akhirnya lo pasti akan bisa untuk mendapatkan wanita yang memang kalian butuhkan. Ingat, saat ini lo pasti akan nyari cewek yang paling cantik, cewek yang paling besar, paling bohai, paling ini, paling itu gitu. Tapi akan ada masa dimana lo itu akan nyari cewek yang lo butuhkan untuk hidup. Untuk kehidupan lo yang bertumbuh dan untuk kehidupan lo yang lebih baik.
Nah, untuk mencapai kesadaran seperti ini, lo harus sering-sering kenalan sama cewek, lo harus sering-sering berinteraksi dengan cewek-cewek cantik sampai akhirnya lo itu bener-bener paham secara utuh cewek cantik itu ternyata seperti ini ya, minusnya seperti ini ya. Disitulah lo baru akan paham kalau sebenarnya kalian itu harusnya mencari wanita yang kalian butuhkan untuk mencapai goals atau cita-cita kalian. Bukan hanya sekedar cantik, tapi cantik oke, tapi harus yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian masih bingung, segera beli ebook dari Pria Bertumbuh atau konsultasi aja sama gue, gratis. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.